Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan singkat. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang pikiran yang tenang, pikiran yang hening, pikiran yang terbuka. Coba kalau kita berada dalam situasi di persimpangan jalan, ketika kita mau menyeberang di lampu merah, lalu ada begitu banyak kendaraan yang lalu lalang, kencang, dengan suara mesin yang keras menderu, banyak yang membunyikan klakson, dan begitu rumit untuk menyeberang pun menjadi sulit. Kita tentu merasa tertekan. Bayangkan kalau kita berada di situ 24 jam sehari, pasti kita stres. Persoalannya adalah lalu lintas yang saya bayangkan tadi itu ada di dalam kepala kita, yaitu lalu lintas pikiran yang begitu banyak tentang pasangan, tentang anak, tentang orang tua, tentang tetangga, tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tentang relasi, tentang keuangan, macam-macam. Dan terus-menerus ada di kepala kita begitu banyak, dan 24 jam ada terus di situ. Bayangkan kita di tengah-tengah pikiran yang rumit dan juga amuyek seperti itu, dan terus-menerus. Apakah kita bisa sehat, bisa damai? Pasti tidak. Bagaimana caranya supaya kita bisa damai? Ya, pikiran yang semrawut, yang amuyek itu dikurangi. Kita tidak usah terlibat di dalamnya. Kita coba menyingkir, melihat dari jauh, dari pinggir jalan, dan menikmati saja, mengamati. Itu seperti mengecilkan volume di kepala kita. Memang lalu lintasnya makin ada, masih ada, tetapi tidak lagi bersuara terlalu bising. Lama-lama justru semakin redup, semakin tenang. Nah, pada waktu itu kita bisa menjadi lebih lega, kita bisa fokus pada kesadaran, pada kebaikan. Karena ketika pikiran kita muyek, kita tidak bisa fokus. Tidak bisa juga muncul kebaikan hati dari dalam. Namun ketika pikiran kita sudah mulai berkurang, mengecil pengaruhnya, dan kita lebih tenang, dari dalam hati itu muncul dorongan untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang berasal dari dalam, bukan berdasarkan apa yang ada di luar. Dan di situ sifatnya alami, tidak tergantung orang lain. Sehingga kebaikan hati itu mengalir dari dalam hati dan pikiran yang tenang. Dan itu berarti kepada siapa saja. Kepada orang lain, kepada keluarga, kepada pohon, kepada binatang. Mengalir kebaikan hati yang dari dalam, tidak tergantung dari apa yang ditemukan di luar. Dan itu sifatnya umum. Karena kemudian yang bertindak itu hati, bukan pikiran. Kalau pikiran itu sudah mengkotak-kotakkan dulu. Dia ini keluarga, dia ini sahabat, dia ini musuh, dia ini partner, dia ini orang lain. Dan banyak lagi kategori-kategori yang dibuat oleh pikiran. Hati tidak membuat pemisahan-pemisahan seperti itu. Hati terbuka, mengalir penuh kasih dan kebaikan. Maka pilihlah untuk hidup dari hati, bukan hidup dari pikiran.
Karena kalau hidup dari pikiran, kita tidak akan mampu mencintai. Pikiran yang muyak itu penuh perhitungan. Cinta yang dari hati tidak mengenal hitung-hitungan. Mencintai ya mencintai. Tidak ada hitung-hitungannya. Dari hati itu lebih ke pengalaman, mengalami, memberi diri. Dari pikiran itu banyak sekali penilaian, penghakiman, hitung-hitungan yang membuat kita sendiri pusing, frustrasi. Berbeda dengan yang dari hati. Dan itu yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita masih kecil, masih anak-anak, tidak banyak perhitungan. Semuanya dilakukan dari hati, bukan dari pikiran. Karena itu, tidak mudah anak-anak itu membenci sampai berhari-hari. Atau sakit hati sampai bertahun-tahun. Anak kecil dengan temannya bermain dengan senang hati. Temannya nakal, dia nangis, habis itu besoknya main lagi. Karena tidak banyak pikiran. Tidak banyak memori. Pikiran adalah kumpulan dari memori. Makin tua memang makin banyak memori yang diingat. Sayangnya kebanyakan yang diingat itu yang negatif. Yang bagus-bagus tidak diingat. Apalagi yang tidak ada kaitan emosional yang cukup dominan. Kita bisa mengujinya. Tadi jam 7.10 apa yang Anda pikirkan? Enggak ada yang ingat. Tetapi kalau pada waktu jam 7 itu disakiti atau bahagia sekali mendapat hadiah, mungkin kita bisa ingat. Nah, pikiran seperti itu. Pikiran adalah kumpulan memori, sayang yang dikumpulkan adalah memori-memori yang bermuatan emosi dominan. Kadang senang, kadang susah, kebanyakan yang diingat adalah yang negatif. Maka kemudian kita mempunyai label-label tertentu terhadap sesama kita. Dia ini cerewet, dia ini menjengkelkan, dia ini keras kepala. Lalu ada labelnya. Sehingga orang itu nggak berubah-berubah, tetap terus. Yang tidak berubah sebetulnya pikiran kita tentang orang itu. Orang itu pasti sudah berubah. Setiap saat seseorang itu berubah terus. Kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Karena airnya selalu berubah. Nah, kalau sungai aja seperti itu, apalagi orang lain. Dinamikanya terlalu tinggi. Tetapi pikiran selalu menggunakan data lama untuk menilai dan melabeli orang lain. Sesuai pengalaman emosional, kebanyakan yang negatif. Maka makin tua, kita itu makin sulit untuk bisa hidup dari hati. Makin sulit untuk spontan. Dan karena itu banyak yang kemudian hidup atas dasar pikiran, tidak atas dasar hati. Kalau atas dasar pikiran yang muncul ya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, permusuhan, jarak. Kalau dari hati yang muncul adalah persaudaraan, kasih, kebaikan hati, keterbukaan, penerimaan. Nah, cinta itu ada di hati, bukan di pikiran. Dan Tuhan meminta kita satu saja, hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kita bisa menjalankan perintah Tuhan itu kalau kita hidup atas dasar hati, bukan atas dasar pikiran. Maka mari kita latihan, tidak menghakimi, tetapi mengasihi. Tidak menilai, tetapi menerima, mengampuni. Latihan seperti itu membuat kita hidup dari hati, bukan dari sini. Dan itu lebih membahagiakan, lebih melegakan. Karena hati itu terbuka. Sementara ketika kita fokus pada pikiran tertentu, kita makin menyempit. Dan di situ kita kemudian terbelenggu oleh pikiran yang membuat kita sendiri menjadi frustrasi. Maka mari kita belajar shifting from thinking to experiencing, from thinking to loving, dari pikiran ke hati. Dengan cara itu kita lebih terbuka, lebih mampu menerima apa saja, mensyukuri apa saja.
Dan tentu kemudian hidup menjadi sangat menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.